Saudara, Anda sudah dapat THR? Nah, jangan sampai uang yang Anda dapatkan cuma numpang lewat, tiba-tiba lenyap. Kita bahas langsung bagaimana strategi mengatur THR bersama perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno. Mbak Mike, sudah dapat THR nih rata-rata. Apa strategi awal yang harus kita siapkan? Mudah-mudahan yang sudah dapat THR masih ada THR-nya ya. Saya masih ada dikit. Alhamdulillah. Ya, THR itu sebenarnya dia memang khusus untuk membiayai pengeluaran hari raya. Nah, pengeluaran hari raya sendiri memang dia itu perlu diatur beberapa pos-pos pengeluarannya. Karena memang tidak sama dengan pengeluaran bulan biasa atau pengeluaran bulan puasanya. Jadi ada pengeluaran bulan puasa dan ada pengeluaran hari raya. Nah, hari raya biasanya bagi yang terima tunjangan hari raya atau THR itu membiayainya dari situ. Nah, karena itu sebaiknya memang dipisah. Sebab kalau sampai dicampur di mana gaji kita juga ikutan untuk membiayai pengeluaran hari raya, berarti kan sebenarnya THR-nya nggak cukup nih gitu ya. Itu sebenarnya kita mengelola keuangan kita selama bulan puasa dan menjelang Lebaran itu tidak cukup baik, karena kehidupan kita kan bukan cuma bulan puasa dan hari raya saja, tapi setelahnya gitu. Jangan sampai kita sudah terima gaji kita atau uang kita habis, padahal nanti setelah hari raya kita kan masih perlu aktivitas ke kantor dan segala macam. Persiapan matang itu paling penting ya. Betul sekali. Kami punya survei, tanya kepada para netizen yang udah dapat THR, Mbak Mike. Ini ada lebih dari 100 orang lebih, belum muncul. Ya, ini dia, ada 155 responden Twitter Kompas TV. Kami tanya nasib THR setelah diterima. Coba lihat sendiri, Mbak Mike, habis 62%. Yang masih bisa ditabung cuma 38% tuh. Habis di Instagram 39%, yang masih bisa ditabung. Oh, banyakan ya penghuni Instagram ternyata lebih hemat. Gimana? Iya, syukur masih ada ya, itu habis. Tapi sebenarnya hari rayanya juga kan masih agak lama ya gitu. Ini udah habis sekitar 62-nya THR-nya gitu ya. Padahal hari rayanya sendiri baru masih sekitar 1 atau 2 mingguan lagi ke depan gitu. Nah, ini habis ini biasanya mungkin karena dia sudah belanja untuk salah satu pengeluaran THR yang juga cukup besar, yaitu biasanya orang sudah belanja mencicil kebutuhan untuk pakaian dan makanan khas Lebaran biasanya gitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah sebenarnya budget yang utama untuk pengeluaran hari raya itu sebenarnya zakat yang menjadi kewajiban. Sebenarnya begitu terima THR harusnya zakatnya dulu dibayarkan. Nah, sehingga sisanya itu yang menyesuaikan. Juga perlu dipertimbangkan begini, yang terima THR, antara kita berhari raya di rumah sendiri dengan mudik, itu sebenarnya ada sedikit perbedaan bagaimana lebih besar kita mengelolanya. Mudik atau di rumah? Biasanya lebih besar mudik ya, yang pasti budget paling mahal biasanya transportasi. Kasih duit buat ponakan-ponakan ya, THR saya untuk perponakan gitu. Nah, ini ada survei lagi, bukan survei sih, ini lebih tepatnya alokasi, Mbak Mike. Nah, ini dari alokasi-alokasi ini, mana kira-kira kita harus bagikan berapa persen dari ini semua? Ini kan ada tabungan 10%. Nah, tapi kan ini ada kebutuhan mudik, THR, makanan, pakaian. Idealnya dari alokasi THR yang kita punya, masing-masing pos ini berapa persen, Mbak Mika? Ya, karena kalau saya menganggap bahwa antara gaji dengan THR itu sebenarnya adalah uang kita juga. Jadi sebenarnya kalau dalam perencanaan keuangan jangan sampai uang kita tuh habis sama sekali. Nah, kebanyakan keluhan orang itu adalah THR-nya udah habis sama sekali gitu. Jadi kalau saya saranin THR itu harus ada yang dialokasikan untuk nambahin tabungan kita. Jadi kita nggak berasa habis sama sekali. Nah, dari ketika dapat THR, potong dulu untuk kewajiban membayar zakatnya, zakat fitrah, zakat mal, ada zakat profesi juga. Nah, kemudian habis itu dipotong dari 10%. Buat apa? Buat nambahin tabungannya, beli emasnya, tambahin reksadana. Nah, sisanya baru kita alokasi. Contoh pengeluaran yang juga tak kalah penting adalah yang biasanya kalau keluarga saya selalu utamakan adalah infak, sedekah, kemudian juga angpau. Biasanya sudah ditunggu-tunggu ya gitu, walaupun sebenarnya tidak ada kewajiban. Nah, kemudian yang kedua, makanan khas Lebaran. Ya, makanan khas Lebaran ini biasanya dia kurang lebih sekitar 30% dari THR kita. Oh, besar ya? Iya, kan cukup besar di situ ya, terutama kalau kita keluarga besar. Dan terutama kalau tahun ini giliran kita yang menjadi tempat ngumpulnya. Ya, tapi di sini kalau saya lihat di sini ada tabungan 10%. Wajib nggak sih ini, Mbak Mika?
10%. Gila, kalau kita punya THR kita habis yang nelangsa tuh apa namanya? Yang sedih itu kita sendiri gitu, ya. Jadi paling nggak ada 10% setelah, dengan catatan setelah dikurangi pembayaran zakat tadi ya, baru dipotong untuk tabungan 10%. Oke. Ya, itu saya saranin banget. Kalau bisa nambah sedikit boleh, ya, nambah sedikit. Kayaknya 10% juga udah bagus sih. Orang mau sisakan THR-nya untuk tabungan. Tapi kadang Mami Mika, jangankan nabung untuk memenuhi kebutuhan Lebaran aja kurang, itu gimana? Boleh minjem nggak sih? Jadi sebelum kita tambah pinjaman baru, gimana dengan pinjaman yang sebelumnya? Jadi ini sebenarnya kasus per kasus ya, tergantung situasi kondisi keuangan kita. Kalau kita ya kadang namanya kehidupan keluarga, mungkin kita ada beban hutang yang sedang besar lah saat ini. Adanya THR ini tambahan penghasilan sebenarnya menjadi momentum untuk kita bisa mengurangi beban kewajiban hutang kita gitu. Jadi boleh saja setelah kita potong zakat, kita selesaikan kewajiban kita, karena dengan gaji kita tidak mampu lunasi, maka dengan adanya THR, kenapa tidak digunakan momen itu untuk pelunasan kewajiban hutang. Nah, kalau ngambil utang baru, ya berarti kan sebenarnya Anda punya gaji, Anda punya THR, ya, tetapi pengeluaran hari raya Anda jauh lebih besar daripada THR Anda, sehingga Anda terpaksa ngambil utang baru. Itu sebenarnya saya tidak rekomendasi, kecuali Anda memang terpaksa. Ada suatu kondisi di mana misalnya Anda harus pulang mudik gitu, nggak mau. Gitu. Mau nggak mau, berarti sebenarnya minjam boleh, tetapi dihitung dulu berapa persen peminjaman yang pas. Tadi Mami Mika sudah bilang sebenarnya boleh meminjam kalau terpaksa gitu, tapi kalau kita lihat kan kadang juga orang sudah punya utang bulanannya sendiri. Nah, idealnya kalau mau nambah utang berapa Mami Mika? Kalau kita nambah utang berarti kan kita bulan berikutnya ada kewajiban cicilan, sehingga kewajiban cicilan berikutnya itu sebenarnya harus dibandingkannya dengan besaran gaji, bukan besaran THR ya. Gitu. Jadi kalau gaji kita katakan 10 juta atau 5 juta lah, ya. Jadi kita harus hitung-hitung dengan nambahnya adanya hutang baru, cicilan bulanannya dulu deh. Cicilan bulanannya itu jangan lebih dari sepertiga dari gajinya kita. Jadi kurang lebih nambah, kalau terpaksa boleh, tetapi coba kita perhatikan betul kemampuan bulanan kita untuk membayarnya. Jangan lebih dari sepertiga gaji kita. Jangan lebih sepertiga dari gaji gitu. Kalau misalnya sudah punya utang sebelumnya sepertiga, kalau bisa nggak usah minjem lagi berarti ya. Iya, nanti berat ya. Iya, kalau gaji kita habis setengahnya buat utang kan kita sendiri yang susah. Terlalu berat. Baik Mami Mika, kita kembali ke simulasi tadi alokasi THR. Misalnya tadi kan untuk makanan 30% tadi kan, kemudian juga tabungan 10%, asisten kerabat tadi 20% kan? Nah, kalau untuk ini ada belanja pakaian nih, kewajiban juga supaya cantik dan tampan, itu berapa Mami Mika? Supaya cantik dan tampan penting banget loh ya. Ini yang saya perhatikan keluarga Indonesia ini banyak besarnya di sini ya. Gitu. Rata-rata kurang lebih sekitar 70% loh hanya untuk ini aja gitu. Rata-rata 70% terutama makanan dan pakaian gitu. Tadi kalau kita lihat tayangan aja ada ibu-ibu yang budgetnya itu cukup besar hanya untuk membeli pakaian aja. Walaupun memang tergantung kemampuan masing-masing. Saya lihat rata-rata hampir 70%, 80% itu di sini. Rekomendasi saya sebenarnya 30%, 30% ya di sini bisa itu udah 60%. 60% sendiri. Iya. Ini belum bicara mudik loh. Ini bicara kita lebaran di kota sendiri gitu ya. Nah, ini biasanya 70 saya rekomendasinya ini 60% aja. Jadi kombinasinya bisa Anda atur sendiri. Nah, sehingga di sini bisa ada pos amal, ya pos amal aja udah 20%, ya kan? Gitu. Kapan lagi? Karena biasanya kan pahala kita dilipat gandakan selama bulan Ramadan. Jadi kenapa nggak membesarkan pos-pos amal gitu? Nah, ini udah ditunggu-tunggu nih, apalagi kalau kita punya asisten rumah tangga di rumah, gitu ya. Umumnya ini bisa berkisar sekitar 10%. Nah, itu udah cukup. Nah, tinggal tabungan 10%, ya. Udah 70%, 10%. 20%, udah ditambah kombinasi dengan tabungannya 10%. Jadi kalau bisa sih ini jangan lebih dari 60%, tapi rata-rata keluarga Indonesia 70%-an lah. Mami Mika, supaya tidak mendadak jadi sobat miskin gitu ya, mana kira-kira lokasi yang bisa kita tekan nih supaya tidak inilah ya masa amalnya ditekan. Berapa tuh idealnya masa bisa kita tekan? Asisten rumah tangganya ditekan, aduh dia udah tunggu ya gitu. Pakaian contoh lah, ya, itu banyak sekali yang bisa dihemat. Mudik juga sebenarnya nggak perlu semahal yang kita kira gitu. Contoh misalnya pakaian, apakah perlu beli lengkap atau perlu beli 3 setel gitu, padahal tiap bulan juga belanja online kan. Bulan juga belanja online ya. Cukup misalnya mungkin padu padan ya, kalau nggak atasannya bawahannya mungkin yang sudah ada, jadi lebih menghemat gitu. Walaupun Anda mampu, tapi sebenarnya ya itu tadi ya saya sarankan justru yang dibesarkan sebenarnya pos amalnya. Pos amal. Nah, ini Mami Mika mungkin
sedikit dijelaskan ya. Sekarang kan fenomenanya kalau orang dapat THR taunya dihabiskan, kita berpesta gitu kan. Nah, kira-kira sebenarnya bagaimana sih kita menentukan sikap saat kita menerima THR? Oke, kita punya tambahan ya selain gaji gitu. Tetapi apakah memang benar mindset yang seperti itu gitu? Ya, nggak benar lah. Gini, soalnya gini ya. Adanya THR itu berasa itu kan bukan gaji gitu. Kalau gaji kan harus nabung, harus bayar cicilan utang gitu. Jadi kayaknya udah ada pos-posnya. Itu kayaknya THR dianggap rezeki nomplok. Jadi habisin aja. Padahal itu kan uang-uang kita juga dalam ilmu perencanaan keuangan. Ya intinya kamu jangan menghabiskan apa yang kamu punya saat ini gitu. THR itu bukan sesuatu yang gratis. Itu kayak semacam gaji ke-13 lah. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Sehingga makanya saya selalu sarankan, walaupun Anda punya THR bukan gaji bulanan seperti biasanya, ya setelah dipotong zakat, kamu potong lagi 10% buat nambahin tabungan kamu, sisanya baru boleh kamu habiskan. Jadi nggak selalu mengeluh, aduh THR udah habis gitu aja numpang lewat, numpang lewat. Nah, jadi memang harus diparkir dulu di awal. Tetap diparkir dan itu ditabung gitu Mbak Mika ya. Oke, terima kasih Mbak Mika, itu pertanyaan terakhir kami. Dan tentu saja untuk Anda saudara yang sudah megang THR, pertama tentu di list apa saja kebutuhan dari awal ya, dari jauh-jauh hari. Dan jangan lupa juga tetap sedekah ya Mbak Mika. Dan tentu saja nabung supaya THR tidak ludes begitu saja.